Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginstal dan mengkonfigur software Emulated Virtual Environment Next Generation atau EVE-NG. Bagi Anda yang belum tahu, EVE-NG ini adalah software yang sangat bagus sekali untuk melakukan simulasi perangkat jaringan komputer berbagai brand seperti Cisco, MikroTik, bahkan Fortinet Firewall. Oke, sebelum menginstalnya dan mengkonfigur, kita harus mendownload beberapa software berikut. Pertama, Anda harus download 7-Zip. Boleh 7-Zip, boleh WinRAR, boleh WinZip. Ini software untuk mengekstrak dan mengkompres file yang terkompres. Biasanya file yang berekstensi zip atau RAR itu bisa diekstrak pakai 7-Zip atau WinRAR atau 7-Zip juga boleh. Di sini saya pakai 7-Zip karena gratisan. Untuk mendownload 7-Zip, kalau Anda yang belum tahu, bisa download di 7zip.com, kemudian download dan install. Saya sudah download, sudah install. Saya harap Anda bisa download dan install sendiri. Kemudian WinSCP, saya harap Anda sudah mendownload WinSCP. Bisa di-download dari winscp.net. Nah, ini tinggal download now. Nanti tinggal klik di download WinSCP, kemudian Anda bisa install sendiri ya. Oke, saya harap Anda sudah biasa download dan install software di Windows. Kemudian Anda harus mendownload VMware Workstation Pro. Untuk VMware Workstation Pro ini dulunya bayar, tapi sekarang sudah digratiskan. Anda bisa download VMware Workstation Pro, bisa cari di Google VMware Workstation Pro. Oke, di sini bisa download di VMware di sini. Nah, ini klik download now. Oke. Kemudian Anda akan diarahkan ke webnya broadcom.com, access.broadcom.com. Cuma untuk mendownloadnya Anda harus login dulu ke Broadcom. Jadi Anda harus bikin akun di Broadcom. Bikinnya gratis, tinggal klik di sini register, gratis registernya, baru Anda bisa download filenya. Tapi kalau Anda nggak mau register, Anda bisa download VMware-nya dari VMware Workstation, dari Tech Power Up, webnya Tech Power Up di sini, VMware Workstation Pro. Oke, di sini ada VMware Workstation Pro dari Tech Power Up. Anda silakan klik download di sini. Kalau sudah download, baru Anda install. Oke, saya harap Anda bisa menginstal software yang 1, 2, dan 3 ini ya. Kalau sudah, oke, sekarang kita lanjut download EVE-NG Community Edition. Untuk mendownload EVE-NG Community Edition, bisa download dari web eve-ng.net di sini. Kemudian klik download. Oke, kemudian scroll ke bawah, cari yang free EVE Community Edition version. Di sini version 6.2.0. Oke, klik salah satu link di sini, ada yang dari Mega Mirror atau direct link juga boleh. Silakan download, kemudian Anda save di tempat yang Anda mau. Kebetulan saya sudah download. Nah, ini filenya EVE.prod 6204. Ukurannya 3,11 GB. Oke, kalau sudah download, sekarang kita jalankan VMware-nya. Pastikan sudah terinstall ya, VMware Workstation Pro. Oke, sekarang kita klik File untuk membuat virtual machine baru. Pilih New Virtual Machine. Kalau Anda sudah biasa pakai VMware, mungkin udah familiar ya. Di sini klik Custom Advanced, Next. Kemudian Hardware Compatibility, pilih saja yang paling atas, kemudian Next. Oke, kemudian pilih yang paling bawah, I will install the operating system later, kemudian klik Next. Oke, terus guest operating system pilih Linux, karena EVE-NG ini basisnya OS Linux. Pilih Ubuntu 64-bit. Ya. Oke, klik Next. Oke, untuk virtual machine name-nya defaultnya Ubuntu 64-bit, tapi boleh diganti. Kalau saya EVE-NG aja. Kemudian location-nya silakan pilih di mana Anda mau men-save virtual machine-nya, virtual machine VMware-nya. Kalau saya di drive E,
folder VMware, terus dalam ada folder ifng. Silakan browse kalau mau pilih sendiri lokasinya yang Anda mau. Kalau saya di tempat yang sudah saya tunjuk ini. Oke, klik next. Oke, number prosesor. Karena saya punya prosesor yang core-nya 8, saya bisa pilih setengahnya aja, 4 di sini untuk dialokasikan ke VMware. Kemudian number of cores prosesor pilih 1 aja. Anda sesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Kalau misalnya core prosesornya cuma 4 ya pilih aja 2 number prosesornya, atau 1 juga boleh. Kalau saya 4. Kemudian klik next. Oke, sekarang alokasi RAM untuk virtual machine-nya. Di sini Anda bisa pakai minimal 4 GB, tapi kalau saya, karena saya pakai PC yang RAM-nya 32 GB, saya taruh setengahnya aja, jadi 16 GB. Kalau Anda mungkin punya RAM cuma 8 GB, it's okay, taruh di 4 juga nggak apa-apa. Atau Anda cuma punya RAM 16 GB, taruh aja di 8 GB, setengahnya boleh. Kalau saya taruh di 16 GB aja. Oke, klik next. Kemudian network type-nya pilih use network address translation. Kemudian klik next. I/O controller types-nya pilih LSI logic. Kemudian next. Untuk virtual disk type pilih SCSI yang recommended, klik next. Oke, sekarang select disk, pilih yang paling atas, create a new virtual disk, klik next. Oke, sekarang maksimum disk size yang digunakan untuk sistem operasi ifng ini. Disarankan 20 GB, mau lebih juga nggak apa-apa. Suatu saat kalau Anda mau nambahin file ke dalam virtual machine-nya, mungkin Anda mau nambah OS baru atau mau nambah image iOS baru, silahkan lebih, mau 30 GB, 40 sampai 100 GB juga boleh. Untuk kali ini saya contohkan 20 GB aja. Kemudian pilih store virtual disk as a single file, yang ini ya, jangan di split. Kalau saya lebih senang file yang single file aja, pilih yang single file. Oke, kemudian next. Oke, nama filenya apa? Ya, ini sudah ditentukan di sini. Next aja kalau saya. Oke, sekarang klik customize hardware. Oke, memori pastikan sudah 16 GB sesuai yang saya pilih tadi. Prosesor, number prosesor 4. Virtual engine-nya pastikan yang terpilih di sini virtualized Intel VTX EPT or AMD-V. Yang ini ya, virtualized Intel ini dipilih, dicontreng. Yang di bawah nggak usah, yang virtualized CPU performance counter nggak usah. Oke, nah sekarang new CD or DVD SATA. Di sebelah sini klik connect at power on, ini sudah terconteng. Kemudian pilih use ISO image file. Nah, di sini kita browse, kita pilih file dari ifng Community Edition yang tadi sudah kita download yang 3 GB tadi. Nah, ini pilih aja ini. Kemudian klik open karena ini nanti dipakai buat booting installnya. Oke, untuk network adapter pakai net aja dulu nggak apa-apa. Kemudian USB controller biarkan saja, sound card juga biarkan, display juga biarkan. Klik close. Oke, sekarang klik finish. Oke, sebelum dijalankan kita masuk ke edit virtual machine setting untuk memastikan bahwa option yang sudah kita pilih tadi sudah benar-benar sesuai. Oke, ini 20 GB ISO image-nya ini. Oke, kayaknya udah cukup. Klik OK. Sekarang kita klik power on this virtual machine. Oke, ini lagi proses booting. Kita tunggu saja. Oke, sekarang kita diminta memilih bahasa. Di sini
pilih saja English. Kita bisa pilih bahasa Indonesia juga boleh, tapi English saja. Oke, enter. Kemudian keyboardnya English US, pilih done, enter. Oke, sekarang kita akan mulai, mau di format atau enggak. Kita pilih continue. Oke, sekarang sedang proses formatting dan installing. Kita tunggu, ini agak lama ya, jadi mungkin saya pause saja biar cepat. Oke, dia booting ulang. Kita tunggu. Oke, ini lagi second stage install in progress. Biarkan saja, jangan login dulu. Ini masih proses install. Oke, dia lanjut proses installnya. Agak lama sedikit, nggak apa-apa, tunggu aja. Oke, dia booting ulang. Oke, sepertinya kita udah siap login. Oke, untuk login kita bisa menggunakan root. Defaultnya root, username-nya, kemudian passwordnya EVE. Oke, kita ketik root. Oh, belum. Root. Kemudian EVE untuk passwordnya. Enter. Oh, salah. Root. EVE. Enter. Oke, sip. Kemudian root password, kita harus mengetikkan root passwordnya. Ketik saja EVE. Oke, kemudian ulangi root passwordnya EVE. Ini nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa, di oke aja. Oke, sekarang hostname-nya. Untuk hostname virtual machine ini jangan diganti, biarkan saja if-ng seperti ini. Sebab kalau diganti nanti ada Cisco IOU image yang nggak jalan. Oke, klik OK. Nah, tekan OK saja. Kemudian DNS domain name-nya OK saja, nggak apa-apa. Untuk IP-nya kita pilih DHCP saja, nggak usah yang statik. Oke, kemudian NTP OK saja, kosongkan. Kemudian proxy servernya direct connection, pilih OK. Oke, sekarang dia lagi coba restart. Oke, tunggu saja sebentar lagi. Oke, kita ini I finish installing. Oke, untuk login kita gunakan username root. Oke, kemudian passwordnya EVE. Enter. Oke, perhatikan di sini. Di sini IP-nya 192.168.42.131. Ini yang akan kita akses lewat web browser. Ini saya hapus dulu. Jadi if-ng ini adalah software yang berjalan secara web based atau berbasis web yang dijalankan lewat web browser. Oke, kita pakai Firefox saja untuk menjalankannya. Oke, kita lihat IP-nya 192.168.42.131. Oke, ini 131, kemudian enter. Oke. Sekarang kita siap login. Oke, username-nya admin, passwordnya EVE. EVE. Native console, biarkan saja pilih native console di sini, kemudian sign in. Oke, kita sudah berhasil login. Oke, di sini kita bisa
lihat ada beberapa menu, main, management, system, information. Silakan Anda explore sendiri di sini. Bahkan ada bisa manage adminnya, tapi nggak perlu. Bisa sign out kalau misalnya Anda mau sign out. Kemudian kita bisa buat sebuah project baru di sini untuk mensimulasikan jaringan komputer. Oke, di sini kita pilih add new lab. Kita bisa change item name, move to, dan sebagainya. Ini untuk manajemen project ya, manajemen project yang kita buat. Untuk buat sebuah project, untuk membuat sebuah project baru, ketik add new lab, kemudian nama labnya misalnya testing. Oke, kemudian versionnya 1 aja. Author silakan ketik nama Anda sendiri atau siapapun. Kemudian description dan test silakan Anda isi sesuai kebutuhan. Kalau sudah, klik save. Oke, sekarang kita bisa mensimulasikan perangkat jaringan komputer di sini, mulai dari Cisco, kemudian FortiClient, kemudian apalagi ya, MikroTik juga bisa. Di sini ada menunya, add an object, nodes, network, startup config, dan sebagainya. Oke, untuk menambahkan sebuah perangkat, kita klik kanan di sini, lalu pilih node. Oke, di sini ada banyak pilihan, ada A10 Thunder, Apple OS X, lalu ada Cisco IPS, sampai ada Extreme XOS juga ada, terus ada Huawei, tuh nih Huawei, Juniper. Kita bisa ketik di sini, misalnya kita cari Forti. Nah, Fortinet, FortiGate juga ada. Terus ada misalnya perangkat Cisco, ada Cisco ASA, Catalyst 9000 dan sebagainya. Ada IOL juga ada. Oke. Sekarang untuk menambahkan sebuah alat, kita klik kanan di area yang kosong, pilih node, misalnya virtual PC. Nah, kemudian klik. Nah, kemudian kita bisa pilih ikonnya seperti apa di sini, klik save. Ini buat nambahin virtual PC. Kalau perangkat jaringan lain, ya di sini masih gray out ya, artinya belum tersedia sebenarnya. Supaya tersedia, nah kita harus tambahkan secara manual perangkat jaringannya ke if ng. Oleh karena itu kita harus punya image perangkatnya. Contohnya saya mau menambahkan switch Cisco. Saya di sini ada file yang dikompres, isinya switch. Nah, ini kumpulan switch yang bisa dipakai untuk simulasi jaringan switch Cisco. Ini klik kanan 7-zip extract here. Kalau Anda membutuhkan file-file tersebut, nanti saya kasih download linknya di description di bawah ya. Oke, ini lagi ekstrak. Oke, switches. Nah, ini dia nih. Oke, nanti kita coba tambahkan salah satu atau beberapa file di sini deh. Untuk menambahkannya kita gunakan WinSCP. Kita pakai FTP client, boleh pakai WinSCP, boleh pakai FileZilla, boleh, atau apapun boleh. Di sini saya pakai WinSCP. Oke, untuk memasukkannya kita harus login ke perangkat ifng, ke virtual machine ifng. Kita di sini pilih file protokolnya SFTP, hostname-nya pakai IP-nya si virtual machine yang ini. Copy. Kemudian paste di sini, portnya 22, username-nya root, passwordnya EVE. Login. Oke, kalau ada pertanyaan, update saja. Oke, sekarang kita tambahkan file yang mau di sebelah kiri. Nah, ini. Kita masuk ke folder switch yang tadi. Saya mau nambahkan yang ini deh contohnya ya. Untuk menambahkan, di sebelah kanan ini adalah lokasi tempat si ifng machine-nya. Kita masuk, double klik saja, kita masuk ke sini. Oh, salah. Kita double klik saja ini, up one level. Oke, di sini di root-nya kita masuk ke OPT. Nah, ini folder OPT.
kemudian Unit Lab, ya ini, kemudian Add-ons, kemudian IOL. Kita masuk ke folder IOL, terus folder bin. Oke. Di sini kenapa harus di folder IOL? Karena ini tipe Cisco IOU atau Cisco IOU on Linux yang berjalan di Linux. Oke, kita tambahkan file ini, kita drag saja. Oke, kemudian jangan lupa kita harus menambahkan file IOURC ini. Drag saja ke sini. Jadi file IOURC ini penting banget. Ini adalah file license supaya Cisco IOU ini bisa berjalan di ifng. Kita lihat di sini ifng hostname-nya tadi seperti yang kita buat tadi, if-ng. Ini sesuai dengan nama hostname-nya, makanya nggak boleh diubah tadi. Karena sebab kalau diubah, ya nanti kode license-nya ini bisa nggak jalan. Karena ini kode license ini hanya berlaku di hostname yang namanya seperti ini, ifng. Ya, oke. Oke, kita sudah nambahkan satu dulu deh misalnya. Mau tambahkan lain juga bisa, drag and drop saja. Tapi saya tambahkan satu. Oke, sekarang kita tambahkan lagi router. Router ya, contohnya mana tadi? Oke, saya punya beberapa router di sini. Kita ekstrak dulu. Nah, ini iOS-nya router Cisco yang bisa dipakai di ifng. Ada beberapa yang bisa dipakai di sini. Oke, kita tambahkan. Kita masuk ke folder router. Kemudian pilih C3725 Advanced Enterprise ini. Untuk menambahkannya, lokasinya jangan di add-ons IOL bin, tapi kita masuk ke folder lain. Itu di OPT, Unit Lab, terus add-ons. Nah ini, OPT, Unit Lab, add-ons, masuk ke Dynamips. Nah ini folder Dynamips. Nah ini kita taruh aja di sini. Oke, sudah ya. Oke, sip. Kalau sudah. Oke, sekarang satu hal yang penting banget. Setelah kita menambahkan file image switch atau router atau apapun, jangan lupa kita menjalankan perintah fix permission ini di konsol Linux-nya si ifng. Jadi fix permission ini kita copy, kemudian masuk ke konsol Linux-nya ifng di sini, kemudian edit dan paste. Tujuannya untuk mengupdate file permission. Kalau nggak diupdate, nanti Cisco IOU dan iOS-nya itu nggak jalan. Oke, ini sudah. Sekarang kita kembali ke sini. Oke, kita tambahkan sebuah router, sebuah node. Klik kanan, node. Nah, sekarang kita coba Cisco, cari Cisco di sini. Nah, di sini ada nih, ada Cisco IOL dan Cisco iOS yang sudah biru warnanya, artinya sudah bisa digunakan. Kita pakai IOL, sebuah switch. Nah, ini switch ya, switch Cisco. Di sini kita kasih nama SW aja misalnya. Karena switch. Oke, logonya kita ganti deh, jangan router karena dia switch, kita kasih logo switch aja, switch layer 3. Nah, ini nih. Layer 3. Oke, kemudian RAM-nya bisa di set berapa, environment juga berapa, biarkan saja di sini, klik save. Oke, terus kita tambahkan router. Klik kanan node, terus ketik Cisco. Kemudian Cisco iOS 3725 Dynamips. Yang Dynamips tadi. Oke. Kemudian kita kasih nama R aja nggak apa-apa. Kemudian logonya router nggak apa-apa. Kemudian slot 1 dan slot 2 nya ini expansion slotnya kita bisa tambahin sesuai kebutuhan. Ya, apa saja boleh. Oke, kemudian klik save kalau sudah. Oke. Nah. Sini dah. Nah sekarang kita lihat sini warnanya masih abu-abu, masih gray, artinya dia belum bisa dinyalakan. Jadi kalau kita mau menghubungkan kabel di sini ada logo kabel, kita bisa hubungkan ke sini. Perangkatnya, syaratnya harus dalam keadaan mati dulu, masih gray. Nah di sini kita bisa tentukan dia dari router ini sumbernya dari interface berapa.
Oke, terus tujuannya ke switch di interface berapa. Oke, klik save. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dari sini kita mau sambungkan ke virtual PC. Nah, kita bisa pilih mau terhubung sumbernya dari port berapa dan tujuannya ke port berapa. Oke, klik save. Dah, jadi deh. Itu syaratnya kalau mau nyambungin kabel, ini alatnya harus mati dulu ya. Kalau lagi start nggak bisa. Oke, sekarang kita coba start alatnya. Kita bisa pilih more action, start all nodes. Jadi kita nyalakan semuanya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau warnanya sudah biru seperti ini berarti alatnya sudah jalan. Kemudian kita bisa masuk ke router contohnya. Klik aja routernya, klik seperti biasa, pilih open link. Nah, di sini akan membuka software PATI langsung. Dia aslinya nggak keluar PATI tapi telnet. Kalau mau pakai PATI, ya Anda harus install software namanya ifng Windows Client Side. Ini diinstal sesudah Anda menginstal ini ya, si ifng Community Edition ini. Cuma syaratnya kalau mau menginstal ini ifng Community Editionnya jangan dijalanin dulu. Jadi install aja software ifng Windows Client Side. Downloadnya dari sini, dari webnya if, kemudian pilih download, lalu pilih Windows Client Side yang ini. Oke, sekarang klik link salah satu di bawah ini. Nah, ini yang atas boleh, bawah boleh. Setelah di download nanti diinstal. Dah, gitu doang. Gampang ya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke routernya nih. Pilih aja no. Oke. Oke, di sini kita bisa mengoperasikan sebuah router layaknya router beneran gitu. Oke, ini lagi loading awal. Nah, kita bisa masuk ke user privilege mode. Kita bisa lihat perintahnya tuh. Oke, ada semua ya. Oke, terus kita bisa masuk ke global configuration mode. Oke, kita ganti hostname-nya. Jadi R1 misalnya. Oke. Kita bisa save. Kita bisa save konfigurasinya. Oke, kita exit dulu. Oke. Begitu juga switch-nya, kita bisa jalankan open link langsung. Oke, kita tunggu. Ini kadang harus di enter dulu. Ya benar, harus di enter. Oke, kita masuk ke switch-nya. Oke, kita bisa lihat perintah-perintah di sini layaknya sebuah switch beneran. Kita masuk ke menu VLAN, show VLAN. Kita kasih lihat VLAN-nya. Nah, ini tampilan VLAN-nya ini yang ada seperti ini. Ini kalau di switch beneran ya seperti inilah tampilannya ya. Oke. Misalnya kita masuk ke global configuration mode, kita ganti nama hostname sw-1 sw-01, enter. Oke, kita save. Oke, sip. Oke, jadi konfigurasi jadi project ini sebenarnya tersimpan secara otomatis di ifng ini, tapi tetap kalau Anda mau nge-save konfigurasi, Anda tetap save konfigurasinya secara manual seperti halnya Anda mengoperasikan switch atau router di Cisco. Kalau Anda mau menutup lab ini, mau selesai dari tugas misalnya, kita pilih aja close lab, tapi syaratnya semua perangkat harus dalam keadaan mati. Nah, ini saya coba close project, dia nggak bisa karena ada running nodes. Jadi kita harus matikan dulu semuanya. Nggak bisa close lab.
Untuk mematikan node-nya kita pilih mana ya tadi? More actions, kemudian stop all nodes. Oke, stop all nodes. Baru kita close lab. Oke, ini lab yang tadi kita bikin ya. Kita bisa jalankan lagi. Kemudian kita bisa open. Mau dihapus juga bisa di sini kalau misalnya nggak diperluin. Oke, kita klik open. Oke, kemudian kita more action, start all nodes. Oke, coba kita masuk ke routernya. Lalu ke switch-nya. Oke, lihat konfigurasinya hostname-nya masih sama ya seperti yang kita simpan sebelumnya karena dia config-nya tersimpan di sini. Config-nya tersimpan tadi. Oke, mana tadi yang routernya? Oke. Routernya masih loading. Oke, routernya juga hostname-nya masih sama. Ini kita tutup. Oke, sip. Gimana? Gampang ya? Gampang banget. Oh ya, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya di channel saya, kalau Anda berkenan. Oke, sekarang kita coba tambahkan perangkat brand lain, contohnya Fortinet ya. Klik kanan, node, ada Fortinet, kita coba tambahkan Fortinet FortiGate, karena di sini belum ada. Oke, untuk menambahkan, saya punya sebuah file namanya ini Fortinet FortiGate 709. Kita ekstrak di sini. Oke, di sini ini nama foldernya, nama filenya ini ya. Untuk ketentuan nama file, nama folder dan nama file ini sudah ditentukan, nggak bisa sembarangan. Karena gini, nah ini, jadi di bagian dokumentasinya ini supaya image dari perangkat itu bisa kebaca di ifng harus mengikuti aturan penamaan dari QEMU folder name-nya, lalu vendornya, lalu nama QEMU image-nya, nama filenya. Jadi misalnya kita lihat vendornya di sini, vendornya terus Fortinet. Nah ini contohnya saya punya Fortinet tadi, Fortinet Firewall. Nama foldernya Fortinet dash, kemudian kasih nama, nah ini dash fgt dash bla 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 seperti ini. Nama filenya, nah ini virtioa. Nah ini virtioa nama filenya. Ini extensionnya udah ditentukan QCOW2. Oke, silakan Anda baca di sini mengenai naming convention-nya lebih lanjut kalau Anda mau menggunakan perangkat-perangkat yang sesuai kebutuhan. Karena di sini ada, nah ini supported image, di bagian supported image ini ada beberapa supported image yang bisa digunakan di ifng ini. Untuk Dynamics ya ada Cisco C7200, C3725, C1710. Nah ini image-image yang bisa dipakai. Bahkan ada beberapa lain yang bisa dipakai juga, cuman nggak disebutkan di sini. Jadi silakan Anda eksperimen. Kemudian Cisco IOL atau iOS on Linux. Nah ini yang disarankan ini, recommended ini. Nah ini yang saya pakai tadi nih. Nah ini, atau mau pakai yang ini juga bisa, boleh. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Silakan dipilih ya. Terus ada Cisco QEMU image juga, silakan Anda pakai sesuai yang ada di sini. Oke, sekarang kita coba tambahkan Fortinet FortiGate-nya. Oke, kita masuk ke WinSCP. Oke, di sini ada Fortinet FGT. Nah, ini untuk Fortinet FGT ini kita masuk ke Unit Lab, terus Add-ons, kemudian QEMU. Nah, ini QEMU. Nah, di sini kita drag aja foldernya. Oke. Folder Fortinet ini. Kalau sudah, kita kembali ke konsolnya Linux. Kemudian jangan lupa jalankan perintah yang fix permission untuk mengupdate file permissionnya.
Oh, ini belum. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke if ng, kemudian tambahkan sebuah node. Kita cari Fortinet. Nah, ini Fortinet FortiGate. Ini firewall, ini Fortinet firewall. Mau kasih nama apa? Silakan, bebas. Ikonnya sudah ditentukan, bisa pilih yang lain juga boleh. Kemudian save kalau sudah. Oke, ini masih mati, perangkatnya masih mati. Misalnya kita mau sambungin ke router, ya routernya kita harus stop dulu. Nah, kemudian baru kita hubungkan kabelnya. Klik save aja. Oke, ini boleh dinyalakan lagi. Ini juga bisa kita nyalakan yang Fortinetnya. Oke, Fortinetnya kita masuk ke konsolnya, klik saja open link. Oke, kalau Anda yang sudah pernah pakai perangkat Fortinet, nggak asing ya sama tampilannya, tampilan konsolnya. Oke, kita tunggu, dia lagi loading. Oke, loginnya admin, defaultnya, passwordnya admin aja nggak apa-apa. Admin, apa admin ya? Passwordnya admin juga, saya lupa. Oh ya udah, pokoknya saya lupa. Oke, nggak apa-apa, yang penting ini beginilah caranya. Oke, begitulah untuk menambahkan Fortinet, image Fortinet ya, seperti itu tadi caranya. Kalau nggak salah blank deh passwordnya, saya lupa. Coba lagi deh, penasaran aja saya. Oke, admin, passwordnya kosong. Nah, oke, kita disuruh bikin password baru, namanya admin juga deh, nggak apa-apa. Admin. Oke, nah kita udah berhasil login ke FortiGate, ke konsolnya FortiGate. Oke, kita bisa ngapain aja di sini. Kalau Anda sudah biasa pakai Fortinet, udah familiar, nggak heran ya, nggak akan asing. Oke, kita tutup aja. Oke, untuk virtual PC ya ini kita bisa masuk ke konsol virtual PC-nya. Seperti biasa kita gunakan, kalau Anda pernah pakai GNS3, Anda pasti familiar lah sama tampilan konsol di virtual PC-nya. Kita bisa kasih IP sendiri, mau DHCP, mau static, nggak ada masalah. Oke, kita tutup saja di sini. Oke, kalau sudah selesai berarti kita coba tutup projectnya. Kita more action, terus stop all nodes sampai dia semua abu-abu. Oke, udah abu-abu semua, baru kita close lab. Sudah close lab, baru kita sign out. Oke, misalnya Anda sudah selesai ya tugasnya. Oke, udah log out ya. Sekarang si virtual machine-nya harus dimatikan. Ya, tutup aja WinSCP-nya juga. Oke, virtual machine-nya harus dimatikan. Oke, untuk mematikan ketik saja shutdown -h spasi now, enter. Oke, dia akan mati dengan sendirinya. Oke, sudah selesai. Gitulah caranya. Oh ya, ada yang harus diubah sedikit tadi. Kita edit virtual machine si ifng ini. Kemudian di bagian CD, nah ini CD, kan dia masih pakai si ISO image-nya nih. Ini udah nggak perlu lagi karena sudah diinstal. Kita nggak perlu lagi si ISO image-nya ini. Kita pilih aja use physical device, connect at power on-nya matikan. Ini pilih saja auto detect, klik OK. Dah selesai. Oke, ada satu hal lagi sih sebenarnya. Karena ifng ini kan OS-nya basisnya Linux ya. Jadi ada baiknya harus di-maintain, harus tetap di-update OS-nya. Karena nggak cuma mengupdate OS, tapi aplikasi-aplikasi dalamnya juga harus di-update. Untuk pengupdate-nya, si ifng ini harus terhubung ke internet. Hanya saja di bagian setting networknya di sini harus kita ubah supaya dia bisa terhubung ke internet. Caranya kita masuk ke
VMware-nya di menu edit. Nah, di menu edit kemudian pilih Virtual Network Editor. Oke, di sini change settingnya diklik aja supaya kita bisa utak-atik. Sini change setting. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Di saya ada VMnet 0. Ini network adapter virtual bikinan si VMware. Ada VMnet 0 yang tipenya bridge. Nah, ini pilih aja yang sini. Kemudian di VMnet information-nya pilih bridge. Bridge 2 pilih network adapter di komputer Anda yang terhubung ke internet. Kalau saya pilih yang ini, Realtek PCI Express Gigabyte Ethernet Family Controller 2 ini. Sebab kalau saya buka di command prompt, kemudian IP config all, buat yang belum tahu, oke, scroll ke atas. Nah, ini adapter Ethernet saya di rumah, yang di komputer di rumah yang digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, ini IP address-nya, terus ada gateway-nya, DHCP-nya, dan DNS servernya. Ini namanya Realtek PCI Express Gigabyte Ethernet Family Controller. Ya, sama dengan yang ini ya, makanya saya pilih yang ini. Kemudian klik OK. Pilih OK. Ingat di sini VMnet 0. Klik OK. Kemudian di virtual machine ifng diedit lagi virtual machine settingnya, pilih network adapternya, pilih yang bridge. Jangan bridge, sorry. Pilih custom specific virtual network, pilih yang VMnet 0 yang tadi kita utak-atik. Klik OK. Kemudian kita power on virtual machine lagi. Oke, sekarang kita coba update OS Linux-nya. Kita tunggu dia lagi loading. Oke, sekarang kita login pakai root, password EVE. Oke, untuk mengupdate, kalau Anda udah biasa pakai Linux berbasis Debian seperti Mint atau Linux Debian sendiri, kita jalankan perintah apt update, enter. Oh, apt kok upt, apt update. Oke, dia akan ngecek apa ada update atau enggak. Jadi si virtual machine ifng ini sudah terhubung ke internet. Ini berguna juga setting bridge ini kalau seandainya Anda pengen menghubungkan perangkat jaringan Anda ke internet. Oke, sekarang kita jalan perintah apt upgrade, enter. Nah, kita ditanya nih, mau ada 891 MB file yang mau di-download dan akan menambah 693 additional disk space. Mau di-update ya atau tidak? Kalau ya, ya ketik yes aja. Kalau enggak, ya nggak usah. Kalau saya pilih no. Ini cuma mencontohkan aja ya. Karena kalau saya jalanin prosesnya mungkin agak lama. Oke, kalau sudah kita shutdown lagi. Shutdown now. Oke, udah selesai kalau begitu. Nah, Anda bisa kembalikan setting network adapternya ke net juga boleh, sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau suatu saat Anda mau menghubungkan perangkat jaringan Anda di ifng ini ke internet, sebaiknya Anda pilih network adapternya yang tadi, yang bridge ya. Pilih yang VMnet 0 yang bridge tadi. Oke. Kalau Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang ifng ini, di sini ada community cookbook. Ini dokumentasi yang berisi tentang bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi software ifng ini. Ini lengkap banget. Saya sangat sarankan Anda baca kalau Anda membutuhkan referensi. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara menginstal software emulated virtual environment next generation beserta menambahkan beberapa IOU dan beberapa device lainnya.
Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.